Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan daripada aljabar, yaitu menuliskan bentuk aljabar. Menuliskan bentuk aljabar. Tujuannya diharapkan siswa mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Cara menyatakan perkalian. Nah, di sini banyaknya materi dalam satu lembar adalah A buah. Nyatakan banyaknya materi pada gambar di samping ini ke dalam bentuk aljabar. Jadi ini yang dimaksud ya. Nah, beberapa aturan berlaku untuk menyatakan perkalian dalam bentuk aljabar. Aturan yang pertama, dalam bentuk aljabar hapus tanda perkalian, atau dalam hal ini di dalam kurung itu tanda kali ini ya. Ini harus dihapus. Yang kedua, ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf dulu. Jadi bilangannya dulu yang didahulukan. Contoh misalkan 3 kali A. Jadi jawabannya 3A, jangan A3. Yang kedua, X kali 4 sama dengan 4X, jangan X4 gitu ya. Kemudian yang ketiga, B kali A, itu jawabannya adalah AB. Diurutkan sesuai dengan alfabet, jangan BA. Yang keempat, X kali 6 kali Y, itu berarti bilangannya dulu ditulis 6XY dan hurufnya harus urut. Yang kelima, dalam kurung X tambah Y kali 2. Ya, tanda kalinya dihilangkan, bilangannya ditulis terlebih dahulu 2 dalam kurung X tambah Y ya. Dan yang terakhir 10 dikurangi A kali 2, maka menjadi 10 dikurangi 2A ya, tanda kalinya dihilangkan, jangan A2 2A ya. Jadi jika dua huruf dikalikan ya, misalkan B kali A, biasanya hasilnya ya ditulis urut sesuai dengan alfabet, yaitu AB. Demikian caranya. Cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama adalah luas persegi dengan sisi A cm. Ini ya. Apa rumusnya luas persegi? Sisi kali sisi berarti A kali A. Karena kita sudah mempelajari bentuk eksponen, maka jawabannya adalah A pangkat 2 atau A kuadrat. Yang kedua, volume kubus dengan panjang sisi A cm. Volume kubus berarti sisi kali sisi kali sisi ya. Jadi di sini panjang sisinya adalah A, sehingga volume kubusnya adalah A kali A kali A. Berarti ada 3. Berarti A pangkat 3. 3 ini adalah merupakan eksponen. Ada cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar yang perlu diperhatikan, yaitu hasil kali huruf yang sama itu ditulis dengan menggunakan eksponen. Seperti tadi A kali A kali A, berarti jawabannya adalah A pangkat 3. Contoh, X kali X kali 3. X-nya ada 2, berarti X pangkat 2. Dikali 3 berarti 3X pangkat 2 atau 3X kuadrat. 3-nya didahulukan ya. Ingat tadi aturannya. Yang kedua, A kali negatif 1 kali A kali A. Sama dengan berarti negatif 1 A pangkat 3. Nah, negatif 1 itu cukup ditulis negatif A pangkat 3 karena tidak umum itu. Jadi satunya tidak usah ditulis. Selain satu harus ditulis ya. Yang ketiga, A kali A kali A, hanya pangkat 3 ya, kali B kali B, B-nya pangkat 2. Cukup ditulis A pangkat 3, B pangkat 2. Demikian caranya menyatakan perpangkatan dalam bentuk Cara menyatakan hasil bagi bentuk aljabar. Seorang atlet lompat jauh melakukan 2 kali lompatan. Lompatan pertama sejauh A cm dan lompatan kedua sejauh B cm. Pertanyaannya, nyatakan rata-rata dari 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar. Hal yang perlu diperhatikan ya, gunakan aturan penulisan bentuk aljabar berikut ini untuk menyelesaikannya. Apa saja? Di dalam bentuk aljabar yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Jadi nanti pembagiannya itu tidak ada diganti dengan pecahan. Itu per itu ya. Nah, contoh satu misalkan X dibagi 3. Ini tidak umum. Biasanya ditulis X per 3. Yang kedua, 5 dibagi A. Jadi sama dengan 5 per, baginya dijadi per A. Tidak boleh garis miring ya. Usahakan jangan sampai garis miring. Nah, yang ketiga, A tambah B dibagi 2. Dalam kurung A tambah B dibagi 2 itu sama saja dengan A tambah B per 2. Ini merupakan jawaban dari masalah tadi ini. Ya, jadi jawabannya ini.
Kemudian yang terakhir adalah X dibagi min 4. Hasilnya sama dengan X per min 4. Atau sama dengan negatif, ya lurus dengan pernya ya X per 4. Ini yang umum. Nah, boleh sebenarnya minnya di atas Pak, boleh. Tapi yang umum adalah ditulis di sampingnya per ini. Kalau ya minnya ya. Itulah cara menyatakan hasil bagi bentuk aljabar. Cara menyatakan besaran. Berapa jarak yang ditempuh jika kita melakukan perjalanan selama 2 jam dengan kecepatan 80 km per jam? Berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya ajam? Nah, ini untuk menjawab persoalan ini kita telah mempelajari hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu tempuh di SD. Di mana ya V itu sama dengan jarak. V itu lambangnya adalah kecepatan, kemudian S itu jarak, dan T itu waktu. V sama dengan S dibagi T, atau S sama dengan V kali T. Itu yang sudah dipelajari di SD. Sekarang contoh soal. Mia berjalan 1500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Nah, caranya, jarak antara Mia ke sekolah adalah selisih antara jarak rumah ke sekolah dengan jarak yang telah ditempuh Mia. Adapun jarak rumah ke sekolah yaitu berapa itu adalah 1500 meter. Berarti jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit adalah rumusnya S sama dengan V kali T. Berarti 70 kali A sama dengan 70 A. Jadi jarak antara Mia dengan sekolah adalah 1500 dikurangi 70 A meter. Ini jawabannya ya. Itu contoh cara menyatakan besaran dalam aljabar ya. Berikut masih dalam contoh penulisan besaran dalam bentuk aljabar. Nah, contoh pertama ya, berapa orangkah 5% dari 200 orang? Berarti jawabannya apa? 5 per 100 atau 5% kali 200 atau sama dengan 5 per 100 kali 200. Berapakah 40% dari 5000? Berarti tinggal kalikan saja 40% kali 5000. Ditulis 40 per 100 kali 5000. Ingat bahwa 1% itu adalah 1 per 100 atau 0,01. Kalau 10% Pak, berarti 10 per 100. Sama-sama dibagi, dicoret nolnya sehingga tinggal 1 per 10 atau sama dengan 0,1 dalam desimal. Contoh sekarang. Pada bulan Juli, 31% pengunjung akuarium raksasa adalah anak-anak. Jika ada X pengunjung, berapa banyak anak-anak yang mengunjungi akuarium di bulan Juli? Nah, caranya, banyaknya anak-anak yang mengunjungi akuarium raksasa di bulan Juli dapat dinyatakan sebagai berikut. Total banyaknya pengunjung kali persentase. Ya, banyaknya pengunjungnya itu adalah X, persentasenya 31%, sehingga jadi jawabannya X kali 31 per 100 sama dengan 31 per 100 X. Itu. Ya, jadi jawabannya 31 per 100 X. Demikianlah cara-cara menuliskan perkalian, pembagian, kemudian besaran dalam bentuk aljabar. Demikian pembelajaran hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih telah melihat video kami dan silahkan di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.